Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan la ma'budu bihaqqin illallah azza wa jalla. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamal anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Rabbul Alamin, yang mana kita bersyukur atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita senantiasa pada hari ini. Kita di tempat yang penuh dengan keberkahan, insyaallah ta'ala. Kita masih diberikan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang sampai saat ini, dan kita jadikan untuk lil taqarrub ila Allah azza wa jalla bi talabil ilm. Kita jadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan duduk sejenak menuntut ilmu, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus lagi kita mempelajari sebuah kitab, yakni Al-Usulus Salasah, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan kali ini kita ingin menjelaskan tentang salasa usul, yang mana qala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis dari kitab ini, fa idza qila laka ma usulus salasah allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha. Apabila dikatakan kepada kalian apa itu usul salasah, tiga landasan itu, allati yajibu 'ala al-insan, yang wajib seseorang untuk mempelajarinya, atau ma'rifatuha, untuk mengetahui. Ma'rifatul 'abdi rabbah, seperti seorang hamba dia harus mengetahui, mengenali siapa Rabbnya. Wa dinahu wa nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam, dan dia harus mengenal dan dia harus mempelajari, yaitu agama yang dia bawa, dan dia harus mengetahui siapa nabinya yang dia jadikan panutan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qila lak, jika dikatakan kepada engkau, man rabbuka, siapa Rabbmu, faqul rabbi Allahu alladhi rabbani. Jika dikatakan siapa Rabbmu, maka katakanlah, Rabbku adalah Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Wa rabbi jami'al alamin bi ni'matihi,
Dialah Rabb segala, yakni pencipta, sang pencipta alam ini dengan seluruh kenikmatannya. Huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Dialah yang berhak diibadahi dan bukan, kata penulis, laisa li ma'budi siwahu. Kata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan aku yang disembah, melainkan Allah Subhanahu wa taala huwa ma'bud. Dialah yang berhak untuk disembah. Dan beliau membawakan dalil, wa dalilu qauluhu ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Dialah Rabb, yakni yang memiliki seluruh alam. Kemudian mengatakan wa kullu man siwa, yakni Allah ya'lam. Seluruh selain Allah dialah alam. Maksudnya alam di sini dia makhluk. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan penulis mengatakan, dan saya salah satu bagian daripada alam, yaitu makhluknya. Kemudian kita syarahkan, kita jelaskan dari perkataannya beliau al-mu'alif rahimahullahu ta'ala, hadhil usulus salasa, ini tiga landasan di dalam agama ini, allati tajma'ud dina kulluh, dijadikan satu, tiga landasan ini di dalam agama Islam. Semisal man rabbuka wa madinuka, yani wa man nabiyuka, dijadikan satu di dalam agama kita. Ketika mendapati sebuah pertanyaan, siapa Rabb, apa agamamu, dan siapa nabimu. Dan tiga pertanyaan ini yang nanti sepakat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan ditanyakan oleh dua malaikat yang diutus Allah Rabbul Alamin di alam kubur. Sebagaimana Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala pun mengatakan, وَهِيَ الَّتِي يُسْأَلُ عَنْهَا الْعَبْدُ فِي قَبْرِهِ. Yang tiga landasan ini, tiga pertanyaan ini yang nanti akan ditanyakan oleh malaikat di alam kuburnya dengan tiga pertanyaan, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Oleh karena itu, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengenal siapa Rabb kita. Kita harus mengenal agama kita, dan kita harus mengenal siapa nabi kita, yang nanti ketika kita di alam kubur, tiga pertanyaan ini akan ditanyakan oleh dua malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, fa idza sa'ala sa'il faqal, jika ada yang menanyakan kepada kita, atau nanti kita ketika ditanya oleh malaikat, man rabbuka, siapa Rabbmu, maka faqul rabbi Allahu alladhi rabbani. Jika kita dikatakan siapa Rabb, baik ketika kita ditanya di dunia ini oleh seseorang, atau nanti kita ditanya oleh malaikat ketika di alam kubur dengan sebuah pertanyaan, man rabbuka, siapa Rabbmu, maka katakanlah, Rabbku adalah Allah yang menciptakan seluruh makhluk, wa rabba jami'al alamin bi ni'matihi. Dialah Rabb yang memiliki, yakni seluruh alam, yang menguasai seluruh alam dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya. Dan dialah Allah, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Dialah Rabb yang berhak untuk diibadahi, dan kita antum ini tidak ada hak untuk diibadahi. Makhluk tidak berhak untuk diibadahi. Hanya Allah Rabbul Alamin yang berhak kita ibadahi. Dan ini yang disebut dengan hadza Rabbil Jami'. Ini Rabb yang memiliki seluruh alam. Yang mana di dalam dalil surat Al-Fatihah, alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan ini menunjukkan bahwasanya segala puji hanya milik Allah. Dialah Rabb yang memiliki, yang menguasai alam semesta ini. Dari seluruh ciptaannya, dia ada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alamin. Adapun makna wal alamun,
dari suratul Fatihah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Jadi Rabbil Alamin, Rabb yang memiliki atau yang menguasai alamin. Yani makna dari alamin dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan jami'ul makhluqat, jadi kulluhum alamun, al-jin wal-ins wal-bahaim wal-jibal wal-ashjar kulluhum alam. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yani Syekh bin Baz, yang dimaksud dalam firman Allah, jadi Rabbil Alamin, Rabb yang menguasai alamin. Yang dimaksudkan alamin ini jami'ul makhluqat, seluruh makhluk. Jadi Rabb ini yang menguasai dan mengurusi makhluknya, baik dari kalangan manusia, baik dari kalangan jin, dari kalangan yani binatang, dari yakni bangunan, gunung, baik itu ya pepohonan, semuanya ada di bawah yakni kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan alamin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan pada surah Al-A'raf, ini pada ayat ke-54, menunjukkan bahwasanya dialah Rabb yang berhak diibadahi. Dialah Rabb, Allah Rabbul Alamin, yang menguasai alam semesta ini. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshi laylan nahar yani yatlubuhu hasisan wasyamsu wal qamar wan nujum musakharati bi amri. Sesungguhnya Rabb kalian itu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang mana langit dan bumi diciptakan Allah dalam 6 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Kemudian mengganti malam menjadi siang, menutupinya dengan cepat. Dari matahari berganti dengan bulan. Kemudian ditimbulkan bintang-bintang pula. Dan ini semata-mata musakharati bi amri, semua tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahu khalqu wal amr. Tidaklah ciptaannya itu semuanya mengikuti perintah Allah. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Dialah Allah, Maha Suci Allah yang memiliki yakni seluruh alam, yang menguasai seluruh makhluknya. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan bintang-bintang, dan menciptakan matahari, bulan, semua ini beredar bergantian dari siang dan malam. Melainkan mereka semata-mata tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu fahuwa Rabbul Jami', dialah Rabb yani lahu khalqu wa lahul amr, yang menciptakan segala satu, wa huwal mustahaqqu yani bi an yu'bad, dialah yang berhak diibadahi. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pula menegaskan dalam suratul Baqarah, yang Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayuhan nas, wahai manusia, wa'budu rabbakum, beribadahlah engkau kepada Rabb kalian. Jadi Rabb yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan matahari dan bulan, dialah Rabb yang berhak. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budin siwa. Dialah Allah yang berhak diibadahi, bukan makhluk yang diibadahi. Semua makhluk ciptaannya tidak ada hak untuk diibadahi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, diulang-ulang oleh kaum muslimin dengan surat Al-Fatihah. Di awal-awal pembacaan suratul Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini salah satu faidah
Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan dalil pada surat Al-Fatihah ini agar kaum muslimin, agar hamba-hambanya ini ketika dia mengulang di dalam salatnya ucapan alhamdulillahi rabbil alamin dan dia paham akan makna apa yang terkandung dari ayat yang mulia ini, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita harus pahami segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Dialah Rabb yang menguasai seluruh makhluk. Diulang-ulang. Dan ini salah satu faidah yang para ulama mengatakan agar kaum muslimin mereka paham dan bisa mengambil ibrah bahwasanya kita seluruh makhluk yang ada di bumi ini maupun yang ada di langit semua Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Dialah di bawah kekuasaan Allah Rabbul Alamin. Oleh kerana itu, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Jadi, as-sana'u kulluhu lillahi azza wa jalla. Alhamdulillah, ini pujian. Dan pujian itu tidak ada hak diberikan kepada selain Allah. Kita memuji itu hanya kita berikan kepada Allah. Oleh kerana itu, al-mu'alif, penulis dari kitab ini pun menuliskan dengan judul Kitab Tauhid. Ketika memberikan judul Babu Majaa, yaitu telah datang dari bab ada orang-orang yakni al-ghuluwi, yakni fi salihin, yang mereka melampaui batas di dalam memuji menyanjung orang-orang saleh. Dan ini termasuk bagian daripada kesyirikan. Orang-orang yang menyanjung makhluk yang kemudian sanjungan itu melebihi dari sanjungan Allah Rabbul Alamin. Dan ini hukumnya syirik. Tidak boleh kita menyanjung, melainkan sanjungan itu, memuji itu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassana'i walhamdu minal ibadah. Dan alhamdulillah ini, pujian ini bagian daripada suatu ibadah. Oleh karena itu ibadah tidak boleh kita tunjukkan kepada selain Allah. Makna daripada ibadah yang kita berikan ini hanya kepada Allah, yakni dengan ifradullahu bil ibadah. Kita mengesahkan Allah yakni di dalam seluruh ibadahnya. Oleh karena itu pujian termasuk bagian daripada ibadah. Jangan kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu ma siwa Allahu a'lam. Seluruh selain Allah itu mereka alam. Yang dimaksud dengan alam di sini adalah makhluk. Minal jin wal ins wal hayawan wal jibal kulluhum awali. Selain dari Allah, dari kalangan jin dan manusia, kemudian dari hewan, seluruhnya mereka dikatakan alam, makhluk. Wa ana wahidun min dzalikal alam alladhi khalaqallahu wa awjad. Al-mu'alif, penulis dari kitab ini mengatakan, dan saya bagian daripada alam ciptaan Allah, tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak untuk disanjung dan dipuji. Sanjungan pujian itu yang diibadahi dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Oleh kerana itu wa aujabu alaihi taati, wajib bagi seluruh makhluk ciptaan Allah agar dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wajib hukumnya. Dia harus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala jami'il alamin minal mukallifin minal jinni wal ins. Seluruh makhluk yang mendapatkan beban syariat agar mereka tunduk kepada syariatnya dari kalangan jin dan manusia, an yuti'ullaha wa rasulah, dan dia wajib mentaati Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kerana jin dan manusia mereka minal mukallifin, bagian daripada makhluk yang mendapatkan beban syariat agar mereka mentaati apa yang telah disyariatkan baik dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itu dia wajib untuk mentaati Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa yuhaduhu jalla wa ala, dan dia wajib untuk mentauhidkan Allah, dan dia wajib untuk beribadah kepada Allah, tidak membawa sesuatu yang membuat rusak ibadahnya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ganjaran-ganjaran bagi orang yang dia membawa kesyirikan, baik di dalam syirik yang besar maupun yang kecil dia bawa di dalam ibadahnya. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat azakumullah, wa hakadzal malaikah, dan seperti itu pula para malaikat, alaihim an ya'budullaha wahdah. Para malaikat ini, mereka semua yang diciptakan Allah, mereka beribadah kepada Allah saja. Ini malaikat, mereka beribadah kepada Allah. Akan tetapi para malaikat tidak masuk minal mukallifin, tidak masuk bagian daripada mukallifin, yaitu tidak masuknya makhluk yang mendapatkan beban syariat sebagaimana jin dan manusia. Malaikat tidak mendapatkan beban. Oleh karena itu malaikat tidak diberikan hawa nafsu, tidak diberikan syahwat. Akan tetapi minal mukallifina minal jini wal ins, ini dari kalangan jin dan manusia, mereka diberikan syahwat dan diberikan hawa nafsu. Oleh karena itu dia dibebankan, diwajibkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ulama ingin menjelaskan, al-malaikatu 'alaihim ya'budullah wahda. Para malaikat mereka seluruhnya beribadah hanya kepada Allah. Dan ini kesalahan kaum muslimin ketika malaikat ini makhluk yang besar, kemudian yang lagi tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Sebagian dari orang-orang sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW ada yang menyembah para malaikat karena mereka mengatakan bahwa malaikat adalah makhluk yang paling suci, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, selalu yang memuji Allah. Akhirnya mereka menyembah para malaikat. Dan akidah kita, akidah ahlu sunnah wal jamaah, ini menunjukkan bahwasanya wa hakadzal malaikatu 'alaihim an ya'budullaha wahda, bahwasanya para malaikat itu mereka pun menyembah Allah. Malaikat menyembah Allah. Oleh karena itu siapa yang menyembah Allah tidak ada hak untuk diibadahi. Dan ini bantahan bagi orang-orang yang menyembah para malaikat, meminta syafaat kepada para malaikat. Bahwasanya para malaikat ini mereka orang yang makhluk yang paling taat, yang dia selalu beribadah kepada Allah. Sebagaimana para malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah disebutkan dalam surat At-Tahrim pada ayat ke-6. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidaklah Allah yakni menghukum, atau malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Para malaikat ini mereka selalu mentaati perintah Allah, selalu melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Oleh karena itu Allah tidak menghukum mereka. Jadi Allah akan menghukum dari makhluk-makhluknya jika dia melanggar dari perintah apa yang telah diperintahkan, baik yang termaktub di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan azab dia, Allah akan hukum dia. Akan tetapi para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya para malaikat ini setiap apa yang ditugaskan, diperintahkan oleh Allah, ini mereka saling melaksanakan perintahnya. Ada ditugaskan untuk mencabut nyawa, ada malaikat ditugaskan untuk menurunkan hujan, hingga akhirnya datang bencana. Dan ini salah satu kebodohan kaum muslimin dan kebodohan manusia. Ketika datang bencana banjir, turunnya hujan, menisbatkan kepada gubernur. Ini kebodohannya manusia. Bodohnya jahilah terhadap ilmu, terhadap akidah. Padahal kita meyakini bahwasanya bencana datang itu dari Allah Rabbul Alamin. Semoga di Tangerang tidak melibatkan dan menisbatkan kepada gubernur Jakarta. Dan ini harus kita pahami ya ikhwah wal akhwat azakumullah.
bahwasanya para malaikat ini mereka mentaati apa yang telah diperintahkan Allah. Tidak pernah para malaikat bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu, jika Allah Subhanahu wa taala hendak menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan dibawa wahyu tersebut oleh malaikat Jibril, seluruh penghuni langit dari kalangan malaikat ketika Allah menurunkan wahyunya mendengar kalam Allah yang ingin disampaikan kepada malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh para malaikat penghuni langit mereka tersungkur sujud di hadapan Allah. Karena apa? Karena akan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari langit ke-1 sampai ke langit ke-7, penghuni malaikat mereka tersungkur ketika Allah Subhanahu wa taala ingin turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang disampaikan kepada malaikat Jibril. Karena mereka takut, dan ini sebagai dalil bahwasanya yang kita ibadahi dialah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat azzakumullah. Qala al-mu'alif rahimahullahu taala, berkatalah dari penulis kitab ini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, fa idza qila lak, jika dikatakan kepadamu, bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengetahui dan mengenali Rabb, faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, maka katakanlah kita mengenal Rabb kita, yakni dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi lailu wan nahar, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah ada malam dan ada siang. Wasyamsu wal qamar, wa min makhluqatihi samawati sab'u wal arduna sab'ah. Dan pula ada bulan dan yakni matahari, itu salah satu tanda kebesaran Allah dan kita bisa mengenali dari yakni kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Matahari dan bulan. Dan di antara makhluk ada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi Allah ciptakan. Berikut seluruhnya makhluk yang ada di dalamnya dan di antara keduanya. Ada makhluk yang penghuni langit dan ada makhluk penghuni bumi. Mereka semuanya fihinna wa ma bainahuma. Apa yang Allah ciptakan baik di langit dan di bumi, di dalamnya ada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalamnya. Dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat pada ayat ke-37. Wa min ayatihi lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la yasjudu lisyamsi wala lil qamari wa yasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Jadi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu adanya malam dan siang, adanya matahari dan bulan. Janganlah kalian menyembah matahari maupun menyembah bulan, tapi sembahlah Allah saja yang menciptakannya. Dialah yang kamu berhak diibadahi, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dialah in kuntum iyyahu ta'budun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang berhak diibadahi. Jadi ini salah satu tanda-tanda agar kita mengenal Allah dengan tanda yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari langit dan bumi, dari matahari dan bulan, pergantian antara malam dan siang. Ini semua tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surah Al-A'raf yang disebutkan di dalam ayat 54, Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna rabbakumullah, dialah Rabb kalian, alladzi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 hari penciptaan langit dan bumi. Tsumma stawa 'alal 'arsy, dan dialah Allah bersemayam di atas 'arsy. Jadi yughshil laila wan nahar,
yang mengganti dari malam kepada siang. Dengan cepatnya yajlubuhu hasisan wasyamsa wal qamar wan nujum, yani musakhkharati bi amri. Semua pergantian dari malam kepada siang dengan cepat dimunculkan matahari berganti dengan bulan dan dimunculkan para bintang-bintang di malam hari. Mereka melainkan hanya tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahu khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Dialah Rabb yang maha suci atas segala apa yang telah diciptakannya. Wa rabbu huwal ma'bud, dialah Rabb yang berhak diibadahi. Ingat, dialah Rabb Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi. Mana dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berhak kita ibadahi? Yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yakni Al-Baqarah pada ayat ke-21 dan ke-22. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah saja yang kita ibadahi. Allah saja yang kita ibadahi, ya, di mana sampai kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, wahai manusia, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, yakni yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana menciptakan umat-umat sebelum kalian agar kalian menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha, dialah Allah yang menjadikan jadi hamparan di bumi. Was samaa binaa, dan langit sebagai yakni bangunannya, atapnya. Wa anzala minas samaa'i ma'a, dan Allah menurunkan dari langit yakni hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dan dengan diturunkan hujan dari langit Allah menumbuhkan buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan dari bumi sebagai rizqan lakum, sebagai rizki untuk kalian. Maka fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, dengan syarat jika Allah telah memberikan karunia nikmatnya kepada makhluknya dengan diturunkan hujan dari langit. Dengan diturunkan hujan dari langit kemudian menumbuhkan apa yang ada di bumi sebagai rezeki untuk kalian. Ini dengan syarat. Dengan syarat fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kalian itu mengetahui. Jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa orang yang ketika dia mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka dia bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah rezeki yang telah diberikan oleh dirinya. Jika dia bermaksiat, mengkufuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka azabnya sangat pedih. Azabnya sangat pedih. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan ini bukan karena satu bencana, tapi karena rahmat dari Allah. Allah ingin menurunkan rezeki bagi hambanya melalui turunnya hujan. Kenapa bisa menjadi bencana? Karena makhluknya yang berbuat durhaka, menjadikan Allah sebagai tandingan, bermaksiat kepada Allah. Ada yang menyembah kepada selain Allah, ada yang bermaksiat kepada Allah. Maka jika dia telah mendapatkan kenikmatan lalu dia kufur, tidak bersyukur kepada Allah, maka inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Oleh karena itu kita bisa mengambil ibrah. Kenapa Allah turunkan rahmat bisa jadi bencana? Itu sebabnya fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jika Allah menurunkan satu kenikmatan, baik dari langit, baik dari bumi, apa yang kita miliki ini semuanya karunia dari Allah. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa in syakartum la azidanakum." Jika kalian itu bersyukur, apa yang telah aku berikan kepada kalian dari rezeki-rezeki kalian, jika kalian bersyukur, la azidanakum, aku akan menambah apa yang
aku berikan kepada kalian. Wa in kafartum, jika kalian itu kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, inna adzabi lasyadid, maka azabku itu sangat pedih. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah diberikan rahmat karunia dari Allah, maka jangan kita bermaksiat kepada Allah. Jangan dijadikan itu sebagai tandingan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya kenikmatan dia akan berubah menjadi yakni musibah, ujian atau bencana disebabkan dari tangan-tangan manusia sendiri dan dari perilaku manusia yang mereka kufur dan tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayuhal ikhwah wal akhwat azzakumullah, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berkatalah al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang mu'alif membawakan perkataannya Ibnu Katsir, al-khaliqu li hadhihi asya' huwal mustahaqqu lil ibadah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, yakni dialah sang pencipta, dialah sang pencipta yang berhak untuk diibadahi, huwal musta'ab, huwal mustahaqqu lil ibadah, dia yang berhak untuk diibadahi. Jadi yang menciptakan segala sesuatu, baik yang menciptakan jadi kenikmatan, rezeki, segala apa yang ada di langit dan bumi, huwal mustahaqqu lil ibadah, dialah yang berhak untuk diibadahi, dia yang berhak untuk diibadahi. Kemudian idza qila lak ayyuhal muslimun, jika dikatakan kepada kalian, wahai orang-orang muslim, bima arafta rabbak, dengan apa kalian bisa mengenal Allah? Maka alladhi anta ta'buduhu, jadi dengan mengenal Allah salah satu dengan beribadah kepadanya. Faqul araftahu, yani bi ayatihi wa makhluqatihi, dan dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluk dari ciptaannya. Dan ini semuanya banyak termaktub di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di dalam Al-Quran kisah-kisah para nabi dan rasul, agar ini menjadi pelajaran bagi hambanya, agar dia bisa mengenal siapa Rabbnya, yaitu Rabb Maha Pencipta, segala menciptakan sesuatu. Dialah Rabbul Azim wa Rabbul Alamin, Rabb yang besar yang menciptakan segala sesuatu. Wa annahu al-khallaqul alim, dialah yang berhak diibadahi, dialah sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak ada hak untuk disembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah yang menciptakan segala kebaikan dan keburukan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu manfaat dan bisa menolak mudarat. Oleh karena itu kaum muslimin, jika dia ingin berdoa kepada Allah, yakni agar dijauhkan dari mara bahaya, maka minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Fahuwal mustahaqqu bi an na'budu bi ta'atihi wa da'ihi. Dialah Allah yang berhak diibadahi dan ditaati dan di dalam doanya. Terkadang kaum muslimin mereka berdoa kepada selain Allah, minta kesembuhan bukan kepada Allah. Mereka minta kesembuhan kepada bangsa jin. Mereka minta kesembuhan kepada para dukun. Dan ini salah satu kesesatannya kaum muslimin, yang mereka meminta kesembuhan kepada selain Allah. Hendaklah kita berdoa kepada Allah, istighasah kepada Allah, agar kita melakukan segala amalan ibadah kita, jadi kita tunjukkan kepada Allah, baik itu di dalam berdoa, di dalam meminta, di dalam memohon perlindungan. Maka hanya Allah lah yang kita pintai perlindungannya. Kita pintai segala yakni bentuk doanya agar menyelamatkan kita. Dialah Allah yang berhak yang kita pintai, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan berhak diibadahi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan keduanya, jin dan manusia, agar mereka beribadah kepadaku. Illa liya'budun, agar mereka mentauhidkanku.
yuwahiduna. Jadi mengibadahi Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wa hadhihi ibadah itu dia harus tauhiduhu wa ta'atihi. Ibadah itu harus dia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dan mentaati segala perintahnya. Itu ibadah. Dan yang kedua, wattiba'a syari'atihi. Yang kedua, dia harus mengikuti syariat apa yang telah diturunkan yakni oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dia harus mentaati syariatnya. Wa ta'zimu amarahu wa nahaiha qawlan wa amalan. Dan pula dia harus mengagungkan perintahnya, membesarkan segala perintahnya dan mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, baik perkataan atau perbuatan. Itu yang dinamakan ibadah. Agar kita bisa mengenal Allah, jadi dengan ayat-ayatnya, dengan makhluk ciptaannya, dan seluruhnya adalah sebagai tanda kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabb yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada hak makhluk ciptaannya untuk diibadahi. Terkadang kaum muslimin pula ada yang mereka bergantung kepada selain Allah, bergantung kepada jadi dengan tatayyur, dengan perasaan, bergantung kepada selain Allah, menganggap sial dengan sesuatu. Terkadang mereka ketika mendapatkan angka 13 merasa sial. Oleh karena itu, kalau antum lihat bangunan-bangunan yang dibangun oleh orang kafir, itu nggak ada yang namanya angka 13. Bahkan di hotel yang mereka bergantung kepada selain Allah, orang-orang kafir, bahkan orang muslim, tidak ada yang namanya angka 13. Mereka menganggap sial. Dan ini salah satu bentuk kelemahannya orang-orang yang bergantung kepada selain Allah. Kalau mereka mengatakan bahwasanya ini adalah suatu angka yang sial, jika kita mendapatkan angka tersebut, kita akan mendapatkan musibah, mendapatkan bencana. Ketahuilah bahwasanya Allah yang memberikan bencana, yang menghindarkan kemudaratan, bukan angka 13 tersebut. Atau ada yang dia tatayyur dengan suara-suara binatang, atau dia dengan binatang, datangnya suatu binatang ke rumahnya, dia menganggap bahwasanya ada seorang tamu yang akan datang. Ini kan biasa teradopsi dengan akidahnya orang-orang jahiliyah. Bergantungnya bukan kepada Allah. Sebagaimana orang-orang musyrikun ketika mereka ingin safar keluar, mereka melepaskan burung. Jika burung itu dia terbang ke arah kanan, mereka keluar. Dan jika burung tersebut dia ke arah kiri, dia meniatkan, yakni dengan tidak keluar rumah, dan dia beranggapan bahwasanya ini hari yang sial. Terjadi kaum muslimin ketika ingin menikah, ya kan? Dihitung-hitung bulan, nggak boleh bulan Safar, nggak boleh bulan ini dan itu, nanti kejepit rezekinya, bagaimana macam-macam. Dan ini salah satu bentuk mereka menisbatkan kepada selain Allah. Padahal semua bulan baik, semua hari baik, semuanya baik, tidak ada yang buruk. Kalau dia bergantung kepada selain Allah, maka ini salah satu bentuk kesyirikan manusia yang Allah Subhanahu wa taala menjadi murka kepada orang-orang yang dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bergantunglah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhal ikhwah, azakumullah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian itu Allah, dalam surat Al-A'raf pada ayat ke-54. Ini Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian itu Allah. Dan ini salah satu penegasan agar kita itu paham bahwasanya Rabb kita itu adalah Allah. Rabb kita itu bukan jin. Rabb kita bukan dukun. Rabb kita bukan bebatuan atau pepohonan atau yang semisalnya. Rabb kita adalah Allah. Inna rabbakumullah.
Sesungguhnya Rabb kalian itu adalah Allah. Yang dimaksudkan inna rabbakum ayyuhal ibad minal jin wal ins huwallahu azza wa jal. Sesungguhnya Rabb kalian itu adalah yakni yang menciptakan jin dan menciptakan manusia dan menciptakan seluruh alam ini. Jadi dialah Rabb kita yang berhak kita ibadahi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dalam 6 hari. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy. Ini yang wajib kita ibadahi, dialah Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala summa ittafa'a 'alal arsy, tinggi ketinggiannya di atas arsy. Jadi wa ala fauqihi subhanahu wa ta'ala, dengan ketinggian, dengan ilmunya. Allah subhanahu wa ta'ala yakni bersemayam di atas arsy, kemudian bersama makhluknya yakni dengan ilmunya. Fa ilmuhu fi kulli makan, dan ilmu Allah itu di setiap tempat. Ilmu Allah itu di setiap tempat. Fa huwa fawqal arsy, dialah Allah yang bersemayam di ketinggian di atas arsy, fawqa jami'il makhluqat. Yang dimaksudkan adalah Allah ini yang paling tinggi dari makhluk-makhluknya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi dari makhluk-makhluknya. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala jadi beristiwa, yakni dengan yaliku bijalali, beristiwa di atas arsy ini adalah suatu dengan ilmunya Allah yang tidak bisa ditandingi dengan apapun, dan tidak bisa pula disamai dengan makhluknya. La yushabihu khalqahu fi syai'in min sifatihi. Tidak boleh kita menyamai yakni dari ciptaan Allah. Kalau jika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bersemayam di atas arsy, duduk di atas kursi, jangan kita menyamai antara sifat Allah dengan makhluknya. Allah memiliki yakni kedua tangan, jangan disamakan dengan makhluknya. Allah duduk di atas kursi dan tidak disamakan dengan kita duduk di atas kursi. Tidak boleh kita menyamai yakni sifat Allah dengan makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan agar kita tidak boleh menyamai sifat Allah dengan makhluknya. Pada surat Asy-Syura pada ayat ke-11, dan ini ayat menegaskan bahwasanya kita tidak boleh menyamai sifat Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka tidaklah engkau menjadikan yakni menyamai Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Dan ayat ini agar kita tidak boleh menyamai sifat Allah dengan makhluknya. Allah dengan ketinggian dari keagungan dari ilmunya, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita kecil dan hina. Kalau kita mulia di hadapan Allah, maka dia mentaati Allah dan mentaati Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mulia di hadapan Allah. Ya, orang-orang yang mulia ini yang akan dimuliakan Allah, dia orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Allah akan muliakan itu. Pada hakikatnya kita hina di hadapan Allah. Hina. Dan kita kecil, makhluk yang kecil. Bahkan makhluk yang terbesar aja, ya para malaikat ini, yang mereka tidak mau bermaksiat kepada Allah. Dan kita pada hakikatnya hina di hadapan Allah. Dan kita akan dimuliakan. Akan dimuliakan oleh Allah bukan karena dengan harta kita. Tidak. Allah akan muliakan kita bukan dengan kita memiliki kemewahan dunia. Tidak. Allah akan muliakan kita siapa orang yang paling bertakwa di antara kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara kalian, ini orang-orang yang paling bertakwa di antara yang lainnya. Ini yang akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kedudukannya tinggi. Yang akan dipuji di hadapan para malaikat, yakni yang bersemayam, yang tinggal di atas langit. Dipuji orang-orang yang dia yakni bertakwa kepada Allah di antara kalian. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala yakni berhak untuk memuliakan hambanya dan berhak untuk menghinakan hambanya.
Semuanya hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan kita melanggar segala apa perintahnya dan kita berhak menjauhi segala apa yang telah dilarang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahu khalqu wal amr. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta dan harus ditaati perintahnya. Harus ditaati perintahnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menghendaki sesuatu, Allah mudah. Allah mudah. Ya, Allah hanya mengucapkan apa? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah ingin menghendaki sesuatu dengan perintahnya, Allah hanya mengucapkan kun fayakun, terjadilah. Semua ini kehendak Allah. Jika kita yang pada hakikatnya kita diberikan seluruh karunia oleh Allah, kenikmatan dunia, baik itu harta, istri yang cantik, anak yang saleh, salehah. Jika kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ingin diambil seluruh kenikmatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi Allah. Allah hanya mengucapkan tu'til mulka man tasya. Allah ingin mengambil seluruh kerajaan, mengambil seluruh kenikmatan yang telah diberikan, Allah akan ambil lagi, mudah bagi Allah. Oleh karena itu, syaratnya agar tetap karunia yang diberikan oleh Allah tetap ada pada kita, ingat, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan berbuat syirik kepada Allah dan jangan bermaksiat kepada Allah. Ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana langit dan bumi, matahari dan bulan, bintang-bintang, semuanya ini tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat pun dia tunduk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Dialah Rabb yang menguasai alam semesta ini. Maka Allah Subhanahu wa taala disifati tabarakallahu rabbul alamin. Mengenai tabarak, yani balagha fil barakah an-nihayah. Allah mensifati, yani tabarak maknanya adalah keberkahan, barakah. Ini salah satu bentuk tabarak tidak boleh kita nisbatkan kepada hamba. Tabarak ini adalah sifat Allah. Maka jika ada orang yang mengatakan tabaraka ya fulan, maka hada la yasluh, tidak boleh. Kenapa demikian? Karena wa innama huwa khasun billahi azza wa jalla. Karena tabaraka ini adalah sifat Allah yang ditunjukkan hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menunjukkan tabarak ini dengan sifat Allah ditujukan kepada makhluk. Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi Maha suci Allah yang ada di tangannya yakni kerajaan. Oleh karena itu wa innama yuqalu lil makhluk. Barang siapa yang dia mengucapkan kepada makhluk, ingin mendoakan kepada makhluk agar dia mendapatkan keberkahan kepada Allah dari Allah, maka ucapkanlah barakallahu fi fulan. Maka ucapkan barakallahu fi fulan. Maknanya apa? Keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengatakan tabaraka ya fulan. Karena tabaraka ini keberkahan semua milik Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mengatakan fulan jadi mubarak. Si fulan adalah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma tabarakta yani fa innaha la tasluhu illa lillahi wahdah. Adapun tabarakta ini salah satu bentuk sifat Allah yang ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya Allah Subhanahu wa taala mensifati tabarakallahu rabbul alamin. Jadi Allah yang memiliki keberkahan, yang memiliki sifat yakni Maha suci, dialah yang berhak untuk diibadahi. Adapun yakni manusia tidak ada hak dan dia pun meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rabbu huwal ma'bud. Rabb itu maknanya adalah huwal ma'bud, yang diibadahi. Dia yang diibadahi, masuk ke dalamnya al-alamin. Al-alamin maknanya al-makhluqatu kulluhu minal jin wal ins. Dialah Rabb, huwal ma'bud, yang diibadahi
al-alamin, yang menguasai jadi seluruh makhluk baik dari jin dan manusia. Was-samaa'i wal ardh, baik dari langit dan bumi. Huwa rabbuha subhanahu wa ta'ala, dialah Rabb yang ketinggiannya bil jalali wal ikram. Huwa rabbu jami'i wa khaliqu jami'i jalla wa ala, dialah Allah subhanahu wa ta'ala seluruh pencipta dari makhluk-makhluknya. Maka makna dari Rabb ialah yang diibadahi, wal ma'bud. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah Al-Baqarah, jadi ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah, Allah yang menciptakan kalian. Dialah Rabb yang menciptakan kalian dan menciptakan umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqal jami'a alladhina qablina, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk sebelum kita, menciptakan manusia sebelum datangnya, yakni generasi dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap yang menciptakan adalah Allah Rabbul Alamin. Dari waladina ba'dana min Adam, dari kenabiannya Nabi Adam, Allah ciptakan makhluk. Dan ini menunjukkan bahwasanya tetaplah Allah yang kita ibadahi. Huwa Rabbu huwal ma'bud, dialah Rabb yang berhak diibadahi. Karena siapa yang menciptakan sesuatu, yang bisa menciptakan sesuatu, maka dia berhak untuk diibadahi. Salah satu, tidak ada haknya manusia ketika dia diibadahi. Maka para ulama mensyaratkan makhluk boleh diibadahi dengan syarat. Kalau dia bisa menciptakan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, baru boleh berhak diibadahi. Sanggupkah dia bisa menciptakan langit dan bumi? Sanggupkah makhluk bisa menghilangkan langit, menghilangkan matahari kepada bulan, mengganti siang kepada malam? Sanggupkah makhluk untuk melakukan ini semua? Kalau dia tidak sanggup, tidak ada hak untuk diibadahi. Adapun jika ada syubhat yang mengatakan, oh makhluk itu bisa mendatangkan uang yang hilang, bisa mengembalikan barang yang hilang. Ini kan syubhat. Jadi para dukun dan para syaitan dan para jin, mereka bersekutu dengan para jin. Jadi dengan para dukun mereka bersekutu untuk menyesatkan umat manusia. Bahwasanya ketika dia bisa menimbulkan sesuatu yang di luar otaknya, di luar logika manusia, manusia akan percaya. Tapi dengan satu ucapan para ulama ini, boleh kita beribadah kepada makhluk. Boleh kita beribadah kepada makhluk. Dengan syarat apa? Kalau dia bisa menciptakan sebagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah yang besar-besar. Ciptakan makhluk. Jadi dengan sebesar nyamuk saja. Bisakah makhluk menciptakannya? Bisakah dia bisa memberikan rezekinya? Maka semuanya kembalikan. Kalau dia tidak bisa, maka tidak ada hak untuk diibadahi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk ibadah yang kita tunjukkan haqqullah wahdah. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Laisa lahu yanin nadir. Tidak boleh kita menandingi Allah di dalam segala ibadahnya. Yang menjelaskan bahwasanya dari perkataannya para ulama yakni di dalam kitab ini menjelaskan agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataannya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimallahu taala mengatakan dalam tafsirnya mengenai tentang al-khaliqu li hadhil asya. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu minas sama, dari langit wal ardh, dan dari bumi. Was samarun wa asjar, Allah ciptakan buah-buahan, dan Allah menciptakan pepohonan. Wa matar ghairi dzalik, dan Allah menciptakan hujan. Ini semuanya Allah yang menciptakan. Oleh karena itu huwal mustahaqqu lil ibadah, berhak untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa taala mensifati
Jadi dengan dirinya. Wa ilahukum ilahu wahid. Dialah Allah, Rabb kalian, ilah kalian, ilahun wahid. Jadi ilah yang satu. Dialah Allah yang satu. Berhak kita beribadah kepada Allah wa an yuta'a. Agar kita mentaatinya di segala seluruh perintahnya dan kita menjauhi segala larangannya. Wa khaliqil jami'. Semua apa yang telah diciptakan maka itu mendapatkan beban, yakni untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Ini Allah Subhanahu wa taala mensifati agar kaum muslimin dan seluruh makhluknya dari kalangan manusia dan jin agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu risalah yang kita bahas, yang insyaallah taala dalam kesempatan yang akan datang kita akan jelaskan dari beberapa risalah yang ditulis oleh al-mu'allim Syekh Muhammad ini At-Tamimi rahimahullahu taala dalam kitab Ushulus Tsalasah. Yang mungkin dari para jamaah yang ingin bersoal jawab, kami persilakan, ya tafadhalu.